Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat desa semuanya. Di video kali ini saya akan mempraktekkan simulasi bagaimana cara menggunakan aplikasi Excel Kemendes ya, teman-teman semuanya. Saya mulai dari menyesuaikan chart of account ya, daftar akunnya sesuai dengan laporan akhir BUMDes masing-masing nih, diasumsikan seperti ini, BUMDes contoh ya, punya neraca per akhir Desember tahun 2022 itu seperti ini. Ya, nama-nama akunnya aktiva lancar ada apa saja, kemudian saldo akhirnya ini akan menjadi saldo awal di tahun 2023 dengan menggunakan aplikasi dari Kemendes. Oke, teman-teman jangan di-skip, step by step-nya diperhatikan ya. Bagaimana cara untuk menggunakan aplikasi dari Kemendesa ini, teman-teman ya. Nah, yang ini aplikasi Kemendesa ini sebelum dibuka untuk bisa langsung fitur-fiturnya diklik ya atau tool-toolnya diklik itu teman-teman klik properties, klik kanan properties ya kemudian di unlock untuk bisa langsung dibuka. Ini kan aplikasi akun-akunnya akun yang sudah dimasukkan sesuai dengan bawaannya ya, bawaannya. Nah, oke, nunggu terbuka. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi tadi properties itu untuk supaya kita bisa langsung klik nih kayak ini nih. Untuk coaknya sudah langsung ada logo tangan, jadi bisa diklik. Nah, ini kan, nah kode dan nama akun ini standar yang dibawakan oleh aplikasi bawaannya. Sampai ada 197 akun ya. Nah, supaya tidak lama dalam nanti jurnal mencarinya, jadi akan saya contohkan akun-akun ini disesuaikan dengan ya akun yang ada di BUMDes teman-teman, begitu teman-teman. Seperti contoh, nah ini yang BUMDes. Jadi hanya beberapa saja. Kemudian yang pendapatan dan biayanya juga seperti ini. Kita sesuaikan dulu, oke? Langkah pertama, kita lihat yang saldo akhirnya atau neraca akhirnya. Kemudian kita ke untuk merubah coak di sini supaya mudah karena yang di copy paste di sini itu kan kode dan nama akun. Pengetikannya itu nah ini disatuin ya. Kalau kita merubah merename di sini kan takut salah nanti kelompok mana dia. Jadi kita sekarang bagaimana untuk setting akun dulu pada Excel khusus. Nah, ini pedoman akuntansi BUMDes. Nah, di sini adalah daftar akun yang akan kita sesuaikan dulu di sini gitu ya. Jadi tidak langsung merubah di sana. Nanti kita tinggal copy dari kode nama akun di sini. Kopinya copy paste spesial karena ini rumus ya, teman-teman. Kita merubahnya di kolom nama akun. Kodenya mengikuti dengan kode akun. Atau sebelumnya kan saya perlihatkan dulu ini kan ada aset, aset lancar, kas itu ada kas tunai dan lain-lain. Nah, jadi ada header, header ke-1, header kedua, header ketiga dan detailnya. Jadi akun-akun di laporan keuangan BUMDes dan BUMDesma itu ini akan saya buang dulu ya. Nah, kayak gini teman-teman. Ini headernya, header pertama. Jadi neraca itu atau laporan keuangan itu terdiri dari ya, ada aset, kewajiban atau hutang, ekuitas atau modal. Jadi aset kita, harta kita itu terdiri dari kewajiban dan ekuitas atau modal. Seperti itu. Kemudian yang termasuk komponen dalam laba rugi itu ada pendapatan, harga pokok, kemudian beban-beban dan pendapatan lain dan beban. Pendapatan lain-lain dan beban lain-lain. Jadi ada 7 header
Nah, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 header utama ya. Kemudian dari aset ini juga terbagi lagi. Terbagi lagi menjadi ada aset. Nah ini, ada aset lancar. Ya, header-header tadi terbagi lagi menjadi beberapa subheader. Ada aset lancar, termasuk kode 1 di awal nih. Aset lancar, investasi, aset tetap, aset tak berwujud, dan aset lain-lain. Kemudian juga kalau hutang atau kewajiban, kedua ada beberapa nih, ada 2 kewajiban jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian modal atau ekuitas, yang 3 ini ada modal pemilik, pengambilan, saldo laba, modal donasi, sumbangan, rekening pusat, kemudian ikhtisar laba rugi ini yang standar dari seperti itu ya teman-teman. Ini untuk pengenalan. Kemudian aset lancar, investasi dan lain-lain ini per header-header ini semuanya ada detailnya juga atau subheader lagi nih. Yang ketiga itu subheader lagi. Detailnya di 4. Nah ini aset lancar itu ada terdiri dari kas, setara kas, piutang, penyisian piutang, persediaan, perlengkapan, pembayaran di muka, aset lancar. Nah ini kita nanti dipakai yang akan disesuaikan dengan yang di BUMDes aja. Nah kemudian juga ini subheader yang ketiga ya. Nah sekarang detailnya per header sub tadi. Nah, aset itu ada aset lancar, ada kas. Kas itu terdiri dari ada kas tunai, kas di bank, ada beberapa bank di sini. Kemudian ada yang termasuk aset lancar, selain kas ada setara kas, seperti deposito dan setara kas lainnya. Aset itu ada aset lancar, ada kas, ada setara kas, ada piutang. Piutang itu ada piutang usaha, atau piutang dagang ya, piutang kepada pegawai, karyawan, piutang lainnya. Dan seterusnya seperti itu ya teman-teman. Nah sekarang kita lanjut untuk menyesuaikan akun-akun, nama akun di sini dengan yang di BUMDes. Nah ini kan hanya 3 saja aktif lancarnya. Ini ada kas itu hanya 2, kas dan bank ya. Kalau itu kan di kelompok-kelompok ya headernya. Kalau yang itu, nah kita ini sesuaikan dengan yang dari Kemendes. Nah ini kas tunai, oke. Kemudian kas di Bank BJB, ini tinggal di rename aja di sini. BJB. Nah untuk Bank Diman Mandiri dan lain ini kan nggak ada. Ya ini dihapus aja gitu. Yang tidak adanya kita hapus. Atau di header. Atau tidak dipakai begitu teman-teman. Jangan dipakai. Nanti yang di kopinya yang kita bisa saya blok merah aja. Ini nggak dipakai. Biar nggak dihapus begitu ya teman-teman. Kemudian juga ini karena nggak ada ya. Cek di sini. Kan tidak ada. Ya jangan dipakai aja. Oke. Nah ini jangan dipakai di blok merah. Piutang. Tadi ada piutang usaha atau piutang. Nah piutang usaha ya. Berarti piutang usahanya dipakai. Yang ininya enggak. Penyisian piutang nggak ada ya, atau nantilah dipraktekkan seperti apa. Piutang usaha itu kan apa namanya, penyisian piutang ini yang tidak tertagih ini ya sesuai dengan kebijakan keuangan masing-masing di BUMDes. Nah penyisiannya itu apakah mau dari setiap berjalan, kalau ada misalkan piutang yang 6 bulan ke atas itu tidak eh, membayar terus, nah kita ada kebijakan misalkan kita sisihkan dari kolektibilitas 6 itu senilai kolektibilitas 6, berapa nilai gitu ya. Misal itu ya. Kemudian persediaan tadi ada persediaan barang dagangan, bahan baku karena bukan bukan perusahaan industri, ya ini nggak ada. Oke, sorry. Kemudian perlengkapan karena kita misalkan kalau melihat contoh di neraca tadi kan tidak ada nih untuk perlengkapan karena dia belanja untuk khusus ATK itu langsung dioperasionalkan atau dibebankan. Jadi belanjanya itu sekali pakai atau dianggap sudah dipakai karena memang tidak menyetok ya, tidak menyetok. Jadi tidak dicatat dalam perlengkapan. Biaya di bar di muka nggak ada. Nah ini ya, sampai ke ini nggak ada nih.
investasi juga nggak ada, deposito. Nah, sampai sini nggak dipakai. Aset tetap, tanah, kendaraan itu mah ada ya sama sampai penyusutannya. Nah, ini aset tetap lainnya sampai ke akumulasi penyusut lainnya ini nggak ada. Kewajiban usaha ini pasti ada, tapi untuk utang pajak kayaknya enggak ya. Utang gaji nggak ada, utang listrik nggak ada. Tanggung titik lainnya boleh ini disiapkan saja ya. Karena ada tadi, walaupun kosong begitu ya. Walaupun kosong nih, utang jangka pendek. Ya, disiapkan akunnya. Ini sudah tinggal modal dan itu. Lainnya, utang. Di sini kan udah utang usaha jangka pendek, utang jangka pendek lainnya. Sampai sini aja nih. Atau ini enggak ya. Oh iya, ini juga nggak ada lah. Ya, ketiga lainnya ini nggak ada sesuai yang tadi ya. Nggak ada. Nah, yang oke, utang ke bank, utang pihak ketiga. Nah, ini nggak ada. Ekuitas modal desa, masyarakat nggak ada. Pengambilan pemilik nggak ada karena kita nantilah metodenya ya. Kita nggak ada. Saldo laba tidak dicadangkan, saldo laba dicadangkan, kita rename ini menjadi saldo laba ditahan aja istilahnya ya. Biar teman-teman tidak terlalu ini ya, karena di sini istilahnya seperti itu. Nah, ini untuk menyimpan ini. Oke, kemudian itu ada ini nggak ada donasi sumbangan Pak, takut-takut ada ya disiapkan saja. Ini nggak ada. Ini pusat sama itu nggak ada. Pendapatan jasa wisata, sewa, sewa apa jasa apa tadi itu ya, jasa peralatan. Paling kita ganti menjadi jasa sewanya di sini. Jasa sewa gedung. Nah, ini peralatannya bukan peralatan gedung dan mesin. Peralatan mesin. Nah, ini yang dipakai. Yang lainnya kalau kalau dipakai jasa pelayanan listrik dan lain-lain ini nggak ada. Sampai penjualan barang dagangan mana nih. Nggak ada penjualan barang dagangan. Nah, ini diganti aja karena kita tidak menyebutkan per nama barangnya. Ini di rename ya. Nah, ini di diskon kita
tiadakan. Jarang lah yang pakai diskon. Harga pokok penjualan barang dagangan, oke. Nah ini kesininya nggak ada. Ini biar mudah nanti mengcopy ya. Nah, beban administrasi umum. Nah, ini beban-bebannya kalau menurut saya sesuaikan dengan yang tadi aja. Gaji dan tunjangan bolehlah. Sesuai dengan yang ada nih. Nah, ini biaya promosi, biaya gaji, transport ya. Honor lembur. Ini saya kira nggak di bagian-bagian ya kalau di BUMDes. Narasumber ini disiapkan aja. Ini kita buang. Komisi bagian umum seragam komisi kayaknya jarang ya. Jadi penguatan SDM oke lah ini untuk pelatihan-pelatihan ya. Misalnya ini jadi di sini nih. Ada bundle tulis kantor ATK, fotokopi, konsumsi daftar, cetak dekorasi, oke. Yang ini ya. Pembenahan perbaikan, listrik, oke. Sewa, kebersihan. Ini kalau mau dipakai tapi kita mah abaikan ini karena mau di akhir tahun ya. Menyisihkannya. Jadi mengurangi dulu laba di akhir tahun sebelum akan contohkan seperti nanti ya. Ini nggak ada pemasaran. Saran misalkan tadi seperti yang di sini itu promosi dan iklan ya. Nah, berarti ke sini. Nah, beban bunga, pendapatan bunga bank, oke. Dividen, denda yang kayak gitu nggak ada. Transaksi bank, oke. Pajak bunga banknya. Mungkin ini juga deh, PPh 25. Nah, hitungan pajaknya biasa di akhir ya, kawan-kawan. Oke, nah saya coba seperti ini ya. Kita saving. Nah, kita kopikan akun-akun yang hitamnya saja dari kolom kode akun, kode dan nama akun pada COA, pada sheet COA di aplikasi. Nah, di sini. Namun ini biar mudah kita hapus dulu ya. COA-nya ini hapus dulu. Karena ini di-protect, jadi kita unprotect dulu. Dengan cara klik review, kemudian klik unprotect. Kemudian ketikkan passwordnya. Admin ya. Kecil semua. Admin ya passwordnya kawan-kawan. Nah, kemudian kita blok yang mau dihapus. Jadi nggak mau nih. Klik sampai sini. Kita sampai sini. Sampai saldo normalnya.
Tapi jangan sampai salah nanti pada saat mengisi saldo normal ya. Nah, sekarang kita ke daftar akun lagi. Nah, ini mengkopinya dari sini. Kolom ini bukan dari sini. Kopinya sampai saldo normal. Kayak gini teman-teman. Kemudian jangan lupa karena ini rumus, tuh rumus ya. Di pastenya di sini paste spesial. Klik kanan. Nah, ini spesial values ya. Nah, gitu. Terus piutang usaha. Ini. Oh, saya cek dulu ya. Ini takutnya kelamaan. Mau cek dulu durasi. 20. Oh, belum lah. Belum lama. Baru setengah jam. Oke. Nah, atau kita lanjutkan ya di video berikutnya. Takut kelamaan. Ini lanjutkan seperti itu. Atau selesaikan sampai kode akun dulu ya. Oke, saya selesaikan dulu sampai kode akun. Sediaan barang dagangan. Nah ini, waduh ini satu-satu ya. Konstruksi ini nggak usah nih. Nggak ada lah. Nggak ada di teman-teman. Biar nggak pusing. Ikan di sini. Tapi harus kita pindah-pindahin nih. Kayak gitu ya. Tanah kendaraan mesin, mebel air, gedung, dan bangunan. Kemudian yang berikutnya ini untuk penyusutannya. Nah, utang nih. Utang. PT, yang ada utang usaha, usaha. Nah, mungkin akan saya tambah hutang alokasi laba ya. Misalkan untuk PADES. Jadi sebelum ditransfer di awal tahun, itu kan menjadi hutang dulu setelah dihitung berapa persen dari laba bersih itu. Jadi tidak dikurang di bulan Desember karena harus diketahui dulu begitu ya dari laba bersih. Oke, saya akan tambahkan dari masih dari sini berarti 21102 menurut saya ya. Jadi ini tinggal di insert. Oke. Nah, ini PA desa ya. Di awal Januari ini kan menjadi hutang dulu. Oke, saya kopikan di sini. Kemudian
Sudah tadi apa ya, utang jangka pendek lainnya. Kalau disimpan di sini juga bisa yang tadi ya, tapi biar jelas aja. Kalau lainnya itu, nah ini kodenya 299 ujungnya. Karena takut banyak utang-utang jangka pendek itu ya, sampai mau 100 rekening. Oke, kemudian sorry, utang jangka panjang ini ada utang ke bank. Ini menyiapkan saja sebetulnya kalau BUMDes belum ada yang satu pun ya pinjam ke bank. Ke bank juga ini yang di atas 1 tahun itu jangka panjang ya, utang jangka panjang lainnya. Kemudian setelah utang itu modal ya. Nah ini penyertaan modal desa. Lumayan setting akun juga lama ya kawan-kawan. Kemudian setelah penyertaan ini ada laba ditahan ya. Laba ditahan itu kalau di sini sih pembagian dari alokasi surplus penambahan modal. Jadi penambahan modal itu ditaruhnya di rekening ini. Kemudian ini modal donasi. Misalkan kalau ada yang dapat hibah ya dari pemerintah daerah atau dari provinsi ataupun dari pusat dari Kementerian Desa ya. Nah, ini di situ. Nah, sekarang kita ke akun-akun untuk laporan laba rugi. Nih, ada pendapatan sewa peralatan mesin, kemudian kita cari sekarang pendapatan penjualan. Nah, ini. Kemudian HPP-nya. PP-nya. Kemudian untuk beban gaji. Beban-beban ya. Kode 6 itu beban. Kesini aja lah beban perlengkapan lainnya kayaknya nggak usah. Bahan cetak dekorasi, konsumsi cetak dan dekorasi. Ini kalau untuk ruangan-ruangan ya. Kemudian uang pemeliharaan perbaikan ini pasti nih. Bahan listrik. Kemudian nih beban sewa dan asuransi. Ini yang pasti akan terjadi walaupun belum direalisasikan untuk beban-beban ini ya. Disiapkan saja akun-akunnya. Yang kemungkinan besar ini mah ya bakal terjadi. Kalau yang lainnya itu kan yang saya tandai merah kayaknya masih jauh. Jadi bisa nanti saja. Biar gak capek mencarinya. Oke, beban iklan atau promosi wartawan. Sedikit lagi kawan-kawan untuk setting akunnya.
Ini setelah ini kita baru ke entry saldo awalnya, teman-teman ya. Di video pertama ini saya akan sampai setting akunnya dulu. Habis ini kita lanjut pada entry saldo awal pada menu jurnal. Entry saldo awal itu juga kita harus memilah akun-akun yang ada di sini berdasarkan laporan akhir tahun 2022 yang akan menjadi saldo awal di tahun 2023. Oke, nah ini saya siapkan ini. Oke, selesai. Oke, tapi kayaknya ada yang harus ditambah nih. Tadi di hutang, karena pajak pun, pajak penghasilan BUMDes itu dibayarnya kan kemudian yang tahun 2022 itu, jadi sebelum dibayar itu menjadi hutang dulu. Kita simpan di hutang jangka pendek. Nah kalau insert itu hindari. Kalau saya sarannya gini, biar nggak insert ini di copy. Ini kan saya mau insert di sini nih, di bawah atau di baris 17. Nah berarti dari 17 ke bawah saya copy. Ini caranya ya kawan-kawan, biar tidak insert. Kalau insert kan nanti ada sel yang kosong lah. Nah kita paste di sini. Kita paste di sini, yang ini dipindah ke sini, yang ini diganti, kita menggantinya di soal dulu utang tadi ya, utang. Oke, nah di sini insert lagi. Ini mah menurut saya ya, utang pajak aja lah, PPh 25 ini biasanya pajak. Kita kopikan di sini. Oke, kita simpan. Nah, itu kawan-kawan ya. Baru sampai kita ini setting akun. Nah, untuk di video berikutnya, teman-teman semuanya, kita mengentry di menu jurnal. Barusan kan ini coba. Nah, mengentry di menu jurnal, sini kita mengentry kode dan nama akun yang ada saldo akhirnya dari sini, dari neraca. Kalau di BUMDesnya belum ada neraca akhir atau neraca per Desember, ini akan kesulitan. Jadi dibuat dulu. Enaknya ini kita ngambil dari neraca saldo. Ya, tapi kalau nggak ada, dari neraca pun bisa. Nah, ini laba rugi bersih kan belum dihitung. Nanti kita hitung dulu bagaimana cara ngentrinya di saldo awal pada menu jurnal ini. Oke, sampai di sini dulu di video ini. Kita lanjutkan di video berikutnya untuk bagaimana cara entry saldo awal yang sebelumnya kita menghitung dulu angka-angka atau neraca yang akan kita entry di sini, terutama di laba rugi berjalannya itu kan dibagi-bagi sesuai dengan anggaran dasar, nanti akan menjadi apa pada saat menjadi saldo awal. Itu teman-teman ya, kita lanjut di video berikutnya. Silakan selamat mencoba untuk menyusun COA dengan panduan sederhana ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.